Tapi mari kita ingat, Bill Clinton dulu bikin skandal heboh ketika Monica Lewinsky. Nah, kita tahu lah ya terkait Monica Lewinsky. Gak apa-apa kita sebut aja, kita terbuka semua. Waktu itu langsung ada upaya untuk memakzulkan Bill Clinton. Ya. Pertanyaannya, Bill Clinton ini mau kita makzulkan dengan alasan apa ya? Ada dua alasan kenapa publik Amerika Serikat berpikir seorang kepala negara harus dimakzulkan. Pertama, dianggap tidak lagi cakap secara fisik. Artinya mungkin ada keterbatasan fisik yang luar biasa yang membuat dia tidak lagi cakap menjadi kepala negara. Atau alasan moral. Faktanya, Bill Clinton tidak jadi impeach, tidak jadi dimakzulkan. Karena luar biasa dibela istrinya. Tetapi paling tidak kita bisa memotret publik Amerika Serikat pun yang seliberal itu, yang sesekuler itu, ternyata juga tidak bisa menerima bahwa kepala negara mereka main gila, yang otaknya otak mesum. Itu Amerika Serikat aja seperti itu. Maka hari ini kita pun punya alasan lebih-lebih lagi untuk tidak hanya bingung, tidak hanya risau, tapi tidak hanya kaget, tapi juga takut bahwa wakil presiden yang otaknya cabul semacam ini kelak akan berpengaruh apa terhadap kehidupan kita. Betul. Ahli psikologi dan forensik Indra Giri berkomentar terkait dengan akun Fufu Fafa yang gemar mampir di akun pornografi. Ia mengatakan apabila orang terpapar pornografi akan mengalami kerusakan otak. Kerusakan otak akibat pengaruh pornografi yang tergambar di mesin magnetic resonance imaging. Hasilnya sama dengan kerusakan pada mobil saat tabrakan keras. Bagian dalam otak akan rusak ketika manusia melihat pornografi. Padahal prefrontal cortex atau PFC adalah pusat nilai moral, tempat di mana mereka merencanakan masa depan, tempat mengatur manajemen diri. Bagian otak alis kanan atas inilah yang menentukan jadi apa seseorang nantinya. Ketika itulah PFC juga disebut direktur yang mengarahkan manusia. Nah, sementara studinya memang mengerikan ini tidak mendramatisasi ini. Itu yang saintifik saya tanya tadi. Ketika otak manusia itu sudah terikat pada pornografi, kecanduan, sebutlah kecanduan. Kita menggunakan bahasa populer kecanduan gitu untuk memudahkan komunikasi lagi. Kecanduan itu akan berpengaruh terhadap volume otak depannya. Prefrontal. Otak depan tuh tugasnya apa sih? Jelas bagian antar otak itu bertali temali satu sama lain ya. Tetapi otak depan itu dominan fungsinya adalah untuk executive functioning. Setuju. Fungsi eksekutif, yaitu bagaimana seseorang berlogika, bagaimana seseorang menyoroti persoalan, bagaimana seseorang mencari penyelesaian, bagaimana seseorang membuat keputusan. Nah sekarang bayangkan, kalau wakil presiden kita ternyata volume otak depannya sudah menyusut, sehingga kecakapan dia dalam berpikir terganggu, keputusan-keputusan dia sangat rentan menjadi error, maka nasib kita bakal sengsara nantinya. Maka dari itulah Indra Giri menyebut masyarakat Indonesia patut khawatir jika dugaan Roy Suryo yang mengatakan akun Fufu Fafa 99,9% milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehidupan kita ini beresiko di ujung tanduk kalau kemudian wakil presiden semacam itu. Tanda petik, untunglah dia cuma wakil presiden. Loh, tapi kalau misalnya presiden berhalangan, baru tidak beruntung kita. Nah, itu dia masalahnya. Tadi saya katakan untunglah kita kalau dia wakil presiden. Dia wakil presiden. Toh masih ada presidennya. Tapi dengan segala hormat saya ke Pak Prabowo nih, kita tidak bisa ingkari kan, Pak Prabowo usianya sudah lansia kan sebetulnya, sudah lanjut. Tentu saya dan kita semua berharap presiden sehat, presiden panjang umur, efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Tapi sekali lagi dengan penuh empati saya tidak bisa ingkari, saya juga melihat Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah berusia lanjut. Toh belum lama beliau juga sudah mulai operasi kan? Ada operasi apa saya tidak tahu. Iya, ada. Dan Dr. Terawan sangat concern betul pada beliau. Kita jadi punya alasan kan, bagaimana ya seandainya Pak Prabowo berhalangan. Sungguh-sungguh saya tidak berharap demikian. Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Atau berpikirlah mulai dari sekarang, siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Ini orang mengunjungi situs porno itu, Fufu Fafa itu, 99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu. Seberapa intens? Seberapa intens sih mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank Bank, ke RedTube, ke Xvideo.
Itu tergambar. Dan ini Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia ini, biasanya mengeluarkan. Ini saya gitu. kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Bahan diskusi barangkali artinya banyak gitu. komunitas psikologi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk rekreasional? Berarti hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu, sesekali. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portofolio di situ. Ya? Reza Indragiri terus menyoroti sosok di balik akun Kaskus Fufu Fafa yang diduga milik calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja. Bahkan warganet terus membongkar beberapa fakta mengejutkan tentang akun tersebut. Dan ditemukan jika alamat email Fufu Fafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs porno. Sebelumnya telah diketahui jika akun Kaskus Fufu Fafa didaftarkan dengan email cilipari@gmail.com. Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran, Cilipari, pada 22 November 2017. Postingan tersebut menyebut email Cilipari. Setelah itu warganet mencoba melakukan login pada akun Fufu Fafa di Kaskus menggunakan email tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika Cilipari merupakan email dari Fufu Fafa yang diduga milik anak sulung Presiden Jokowi. Saya kasih lihat yang tergambar kalau secara nyata itu mainan, Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan gagahnya, dengan enaknya wartawan apa yang ada di meja kerjanya itu mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Entah dia itu sebagai fotografer kah, atau beda sebagai pekerja itu. seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ya. Ini orang seperti apa? Menanggapi hal tersebut, Reza Indragiri mengatakan, dampak menonton video pornografi tidak boleh disepelekan, apalagi jika sudah kecanduan. Bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, video porno juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, remaja pun bisa mengakses video-video tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi produktivitas orang dalam bekerja. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan menjadi terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kebiasaan menonton video tersebut mungkin dapat menjadikan seseorang kurang menghargai hubungan monogami. Lebih lanjut, kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental seperti depresi. Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, ya, di online segala macam. Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar semacam itu begitu intens. Ada RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, seks, chat. Terus banyak orang yang kemudian diembel-embeli kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada addicted atau sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Fufu Fafa ini memang menarik, Pak Gun. Tidak hanya terjadi 2 minggu ya gitu, tapi menurut saya ini bisa terus di-maintain gitu ya gitu. Karena apa? Teman-teman ini luar biasa, para private investigator atau para netizen yang maha benar netizen dengan segala cuitannya ini memang luar biasa ya gitu. Jadi artinya apa? Mereka tanpa dibayar, tanpa disuruh, tidak ada bohirnya. Ya, itu kemudian bergerak bersama-sama membongkar satu demi satu. Mulai dari tadi Pak Gun yang sebut ya, mulai dari perkataan-perkataan atau ujaran kebencian kepada presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto. Tidak hanya kepada Pak Prabowo loh, tapi kepada keluarganya. Ini jahat benar ini Fufu Fafa ini. Kepada putranya yang dicemooh, dihina luar biasa, bahkan disebut dengan kata-kata yang menurut saya kampungan banget ya gitu. Saya sampai tidak tega untuk mengucapkannya di sini. Kemudian hubungan Pak Prabowo dengan mantan pasangannya, istrinya. Kemudian bagaimana sikap Pak Prabowo sendiri, ya, keluarga dari tokoh yang lain, ada keluarga Pak SBY juga diserang di situ, keluarga Mas Anies juga diserang di situ, sampai gerakan-gerakan masa misalnya 212 juga diserang. Bahkan ada, saya hitung ada sekitar 11 lebih artis gitu ya,
itu juga dilecehkan oleh Fufu Fafa ini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufu Fafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufu Fafa dikuak, bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufu Fafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufu Fafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufu Fafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Ya gitu ya. Ya sebut saja lah, mulai dari Syahrini, Rahel Maryam sampai dengan sekelas-kelas Nurul Arifin dan lain sebagainya itu juga disebut di situ. Kayak ini kan nakal bener anak ini. Dan disitulah kemudian kenapa kalau diingat ya teman-teman juga kalau ingat 2 minggu yang lalu saya sebenarnya sudah mengeluarkan bagaimana flow atau bagaimana hubungan antara akun Fufu Fafa ini dengan sites atau dengan kanal-kanal yang lain ya. Maka kan banyak kanal-kanal yang miring-miring gitu ya, XX gitu ya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang dalam negeri pun itu juga termasuk OnlyFans ya gitu. Nah itu ada juga di situ. Kemudian semprot.com ya gitu. Jelas betul dia menjadi, dan kata-kata dia di situ, aduh sekali lagi saya mengatakan sangat-sangat norak, sangat-sangat kampungan di situ ya, termasuk pelecehan dia kepada cewek-cewek tadi ya, itu sampai kepada penghinaan dia terhadap presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh Brand Chipper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufu Fafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. bahkan sampai seorang Menteri Komunikasi dan Informatika gitu ya, yang saya sebut terakhir sebagai Menteri Komunikasi omong doang gitu, Menkominfo ya gitu, Budi Ari, itu pun malah membela dengan sangat tidak pas gitu ya. Ya pantas kalau kemudian, ini kata netizen loh ya, Menkominfo kita itu dikatakan kayak pelawak dari zaman saya kecil dulu ya, Darto Helm gitu ya, gitu karena apa, malah lucu gitu, membuat kelucuan-kelucuan yang tidak perlu gitu. Berani menjawab itu bukan Gibran ya, tetapi ketika ditanya, lu terus siapa? Nah bingung, nggak ngerti. Loh kalau berani kan harusnya berani, dan dia kan menyampaikannya serang nggak proper gitu. Maksudnya menteri kok cara jawabnya itu sambil lalu gitu, kayak mau dikejar, takut gitu. Tapi kalau ini justru malah Pak Tobi, saya malah menghargai ini doorstop beneran ya, bukan doorstop palsu-palsuan seperti beberapa tahun yang lalu yang seolah-olah ada doorstop tapi itu sebenarnya karyawan istana gitu ya, pakai mikrofon, pakai handphone gitu, nggak ada logo apa TV-nya atau nggak ada logo medianya. Kalau itu memang terwelu betul itu ya, penipuan itu harusnya ya, itu pantas dihukum sebenarnya karena itu penipuan, menipu masyarakat loh.